Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Sebelum masuk ke kisah penuh haru ini, kisah ini tentang seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang bangunan di Arab Saudi. Siapa sangka, nasib membawanya pada cinta yang tak terduga? Sebuah kisah yang penuh perjuangan, air mata, dan akhir bahagia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share agar kisah inspiratif ini bisa menghangatkan hati lebih banyak orang. Bu, aku berangkat ya. Doakan aku sukses di sana, ujar Danu sambil menggenggam tangan ibunya erat. Suaranya bergetar, menahan gelombang emosi yang hampir tumpah. Udara pagi di desa mereka terasa sejuk, tetapi hati Danu hangat dengan campuran perasaan antara harapan dan kesedihan. Ibunya, seorang wanita parubaya dengan kerutan yang mulai mengukir wajahnya, menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah tua, dan Danu adalah harapannya satu-satunya. Nak, ibu selalu mendoakanmu. Ingat, dimanapun kau berada, jangan lupakan sholat, jangan lupakan keluarga, jaga kesehatan, dan hati-hati di negeri orang. Suara ibunya terdengar bergetar, seakan takut kehilangan Danu. Danu menunduk, mencium tangan ibunya, lalu mendekap tubuh ringkih itu dalam pelukan erat. Aku janji, Bu, aku akan pulang sebagai orang sukses, bisiknya. Sejurus kemudian, ia melangkah menuju mobil yang akan membawanya ke bandara, meninggalkan rumah kecilnya dengan sejuta kenangan. Hati-hati di jalan, Danu. Jangan lupa kirim kabar kalau sudah sampai di Arab, seru adiknya, Rina, dari depan rumah. Danu menoleh dan tersenyum, melambaikan tangan. Rina adalah adik bungsunya, seorang gadis remaja yang masih duduk di bangku SMA. Ia mengagumi kakaknya dan selalu berharap Danu bisa mengubah nasib mereka. Iya, Rina, jaga ibu baik-baik, ya. Rina mengangguk pelan, berusaha menahan air mata. Mobil mulai melaju, meninggalkan jejak debu di jalanan desa yang masih lengang. Danu menyandarkan kepalanya di jendela, melihat sawah yang menghampar luas di kiri dan kanan. Ia tumbuh di sini, di tanah yang subur namun tak selalu bisa memberi kemakmuran. Keputusan menjadi TKI di Arab Saudi bukanlah hal yang mudah. Ia tahu, banyak kisah pilu para pekerja migran, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengangkat derajat keluarganya. Ya Allah, lindungi aku dalam perjalanan ini, doanya dalam hati. Perjalanan panjang pun dimulai. Dari desanya, ia naik bus ke kota, lalu menuju bandara. Ini adalah kali pertama Danu naik pesawat. Jantungnya berdegup kencang saat langkahnya memasuki ruang tunggu. Semua tampak asing. Orang-orang berlalu lalang dengan bahasa yang tidak ia pahami. Ia melihat sekeliling, mencari teman sesama TKI. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 30-an menyapanya. Baru pertama kali ke Arab, ya? Tanyanya ramah. Danu mengangguk. Saya Rido, sudah 3 tahun kerja di sana. Jangan khawatir, kalau butuh bantuan, tanya saja ke saya, kata pria itu sambil tersenyum. Danu merasa lega, setidaknya ada seseorang yang bisa membimbingnya. Mereka duduk bersama di pesawat, dan Ridho mulai bercerita tentang kehidupan di Arab Saudi. Di sana keras, Danu, kerjanya berat, majikan galak, dan kita harus sabar. Tapi kalau rajin, insya Allah rezeki mengalir, ujarnya sambil menepuk bahu Danu. Begitu tiba di Riyadh, Danu merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Udara panas menyambutnya begitu ia keluar dari bandara. Gedung-gedung tinggi menjulang di segala arah. Mobil-mobil mewah melintas dengan kecepatan tinggi. Selamat datang di Arab, Danu, kata Ridho sambil tersenyum. Danu menarik napas dalam, berusaha mengusir rasa gugup. Mereka dijemput oleh agen tenaga kerja yang akan mengantar mereka ke tempat kerja masing-masing. Danu ditempatkan di sebuah proyek pembangunan gedung di Riyadh. Begitu tiba di lokasi, ia melihat puluhan pekerja sudah sibuk dengan tugas mereka. Danu, besok pagi kita mulai kerja. Istirahat dulu malam ini, kata seorang mandor yang mengenalkan diri sebagai Pak Hasan. Danu mengangguk. Malam itu,
Ia tidur di asrama sederhana bersama para pekerja lain, mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya. Keesokan harinya, Danu memulai hari pertamanya sebagai tukang bangunan. Terik matahari begitu menyengat, membuat keringat mengucur deras dari tubuhnya. "Ayo, Danu, angkat batu bata itu ke atas," teriak Pak Hasan. Danu mengangkat batu bata dengan tenaga penuh, berusaha mengikuti ritme kerja yang cepat. Tangan kasarnya mulai lecet, tubuhnya terasa remuk, tapi ia tidak mengeluh. "Danu, kalau capek, istirahat sebentar. Jangan sampai pingsan," kata Ridho yang bekerja di sampingnya. Danu menggeleng. "Aku tidak boleh lemah, Ridho. Aku harus kuat," ucapnya dengan napas tersengal. Hari demi hari berlalu, dan Danu mulai terbiasa dengan pekerjaan berat itu. Meski demikian, jauh di lubuk hatinya, ia sering merindukan ibunya, rumahnya, dan suara azan yang berkumandang dari masjid kecil di desanya. Namun, ia tahu, ia harus bertahan. Ia datang ke sini dengan satu tujuan, mengubah nasibnya dan keluarganya. Setelah beberapa minggu bekerja di proyek bangunan, Danu mulai mengenal lingkungan sekitarnya. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering memperhatikan seorang wanita yang berdiri di balkon rumah mewah yang berhadapan langsung dengan tempatnya bekerja. Wanita itu selalu mengenakan jubah hitam panjang yang anggun, dan wajahnya tersembunyi di balik kerudung yang hanya memperlihatkan sepasang mata tajam yang penuh misteri. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang menarik perhatian Danu, meskipun ia sendiri tak bisa menjelaskan apa itu. "Ridho, siapa wanita itu?" tanyanya suatu sore ketika mereka sedang beristirahat di bawah pohon kurma yang rindang. Ridho yang sedang menikmati roti gandum menoleh dan mengikuti arah pandangan Danu. Ia tersenyum kecil lalu berkata, "Itu Laila Alfaris, pemilik rumah itu. Katanya dia janda kaya, punya bisnis besar di sini. Tapi jangan pernah bermimpi mendekatinya. Danu, dia bukan orang biasa seperti kita." Danu mengangguk pelan. Kata-kata Ridho seakan menyadarkannya, tetapi tetap saja hatinya tak bisa berhenti bertanya-tanya tentang wanita itu. Suatu hari, ketika Danu sedang bekerja di lantai 2 bangunan yang tengah dibangun, sebuah insiden terjadi. Saat mengangkat semen ke atas dengan tenaga penuh, tiba-tiba tangannya tergelincir karena keringat yang membasahi telapaknya. Seketika itu juga, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan ia jatuh ke bawah. Untungnya, tubuhnya tidak langsung menghantam tanah, tetapi tersangkut pada sebuah papan kayu yang dipasang di tengah. Namun, tangan kanannya tergores paku besar yang menancap di sana. "Danu, kau tidak apa-apa?" Ridho berlari mendekatinya dengan wajah panik. Darah mulai mengalir deras dari tangannya, membuatnya merasa pusing dan lemas. Beberapa pekerja lain ikut berkerumun, tetapi sebelum mereka sempat melakukan sesuatu, seorang wanita dengan langkah tegas mendekat. "Bawa dia masuk," perintahnya dengan suara penuh wibawa. Semua orang terkejut, termasuk Danu yang mulai setengah sadar. Itu Laila, wanita yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Danu kini duduk di dalam sebuah ruangan mewah yang terasa begitu nyaman, berbeda jauh dengan asramanya yang sempit dan pengap. Laila sendiri yang merawat lukanya. Tangannya yang halus dengan cekatan membersihkan darah yang mengering di tangan Danu. "Kamu harus lebih hati-hati," katanya lembut, tanpa melihat ke arah Danu. Danu menunduk, merasa canggung dan tak tahu harus berkata apa. "Terima kasih, Nyonya. Saya tidak apa-apa," jawabnya dengan suara pelan. Laila tersenyum tipis, tatapannya berubah lebih lembut. "Panggil aku Laila saja." Danu mengangguk. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam perasaannya, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sejak hari itu, Laila mulai sering berbicara dengan Danu. Kadang ia sengaja keluar ke balkon hanya untuk melihat pria itu bekerja. Kadang pula, ia mengirimkan minuman dingin untuk para pekerja, meskipun semua orang tahu bahwa perhatian khususnya hanya tertuju pada satu orang, Danu. Awalnya, Danu merasa canggung dengan semua itu. Ia hanyalah seorang pekerja kasar, sementara Laila adalah wanita kaya dengan status sosial yang jauh lebih tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu,
Mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Laila terkesan dengan kerja keras dan kejujuran Danu, sementara Danu mulai melihat sisi lain dari Laila, sisi seorang wanita yang kesepian dan haus akan kasih sayang yang tulus. Tanpa disadari, benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara keduanya. Danu mencoba menepis perasaannya, tetapi semakin ia berusaha menjauh, semakin dalam ia jatuh ke dalam pesona Laila. Begitu pula dengan Laila, yang mulai merasa bahwa Danu adalah seseorang yang berbeda dari pria-pria yang pernah ia kenal. Ia bukan pria yang mengincar hartanya, bukan pria yang hanya melihatnya sebagai seorang janda kaya, melainkan seseorang yang benar-benar menghargai dan memahami dirinya. Namun, perbedaan status sosial mereka seperti tembok tinggi yang sulit untuk ditembus. Akankah mereka berhasil melewati semua rintangan yang ada? Malam itu, Danu duduk termenung di kamar sempitnya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Laila. Ia mencoba memahami perasaannya sendiri, tetapi semakin ia berusaha menjauh, semakin dalam ia terjerat. Ia sadar betul bahwa jatuh cinta kepada seorang wanita seperti Laila adalah sesuatu yang mustahil. "Danu, apa yang kau pikirkan?" tanya Ridho yang menyadari kegelisahan sahabatnya. Danu menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku merasa bodoh, Ridho. Aku hanya seorang buruh bangunan, tapi aku mulai menyukai seseorang yang tidak seharusnya." Ridho tertawa kecil, menepuk pundaknya. "Cinta tidak memilih, Danu. Tapi kau harus tahu batasannya. Wanita seperti Laila tidak akan bisa bersamamu." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jantungnya. Ia tahu Ridho benar, tetapi hatinya menolak untuk menyerah. Keesokan harinya, Danu kembali bekerja seperti biasa. Namun, kali ini ada yang berbeda. Laila menunggunya di depan rumah mewahnya. Saat Danu melewatinya, Laila memanggilnya pelan. "Danu, bisa kita bicara sebentar?" Suaranya terdengar ragu, namun ada ketegasan di baliknya. Danu melirik ke arah Ridho dan para pekerja lain yang mulai memperhatikan mereka. Dengan sedikit ragu, ia mengangguk dan berjalan mendekat. Laila menuntunnya ke taman belakang, tempat yang lebih sepi. "Aku tahu ini sulit bagimu, Danu. Tapi aku ingin kau tahu, aku merasa nyaman saat berbicara denganmu." Danu menelan ludah, hatinya berdebar hebat. "Neon, Laila, aku hanya seorang buruh. Aku tidak pantas untuk berada di dekatmu." Laila tersenyum tipis. "Siapa yang menentukan pantas atau tidak? Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam, Danu." Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Danu. Laila mulai sering mengundangnya untuk sekadar minum teh di sore hari, berbagi cerita tentang kehidupannya yang penuh kesepian. Danu mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya apakah ini semua benar. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di beranda rumah Laila, wanita itu menatap Danu dalam-dalam dan bertanya, "Apa yang paling kau inginkan dalam hidup, Danu?" Danu terdiam, lalu menjawab lirih, "Aku hanya ingin membuat hidupku lebih baik, membahagiakan keluargaku." Laila mengangguk pelan. "Itulah yang membuatmu berbeda, Danu. Kau tidak serakah, kau tulus." Kata-kata itu membuat hati Danu semakin goyah. Ia ingin menjaga batas, tetapi semakin hari, ia semakin jatuh dalam pesona wanita itu. Namun, tak semua orang senang dengan kedekatan mereka. Para pekerja mulai bergosip, dan kabar pun sampai ke telinga saudara Laila. Suatu malam, seorang pria berbadan besar dengan wajah penuh amarah datang ke tempat tinggal Danu. "Kau pikir siapa dirimu? Seorang buruh miskin ingin dekat dengan saudara perempuanku." Suaranya menggelegar, membuat para pekerja lain ketakutan. Danu berdiri, mencoba menenangkan situasi. "Aku tidak pernah berniat buruk, Tuan. Aku hanya..." Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah pukulan mendarat di pipinya. Danu terjatuh ke tanah. Darah merembes dari sudut bibirnya. "Menjauhlah dari Laila. Kalau tidak, kau akan menyesal." Pria itu pergi, meninggalkan Danu yang terduduk dengan hati hancur. Apakah benar ia harus menyerah?
Laila mengetahui kejadian itu dan segera menemui Danu keesokan paginya. Ia melihat luka di wajah pria itu dan hatinya terasa perih. "Aku minta maaf, Danu. Saudaraku tidak mengerti." Danu tersenyum pahit. "Mungkin dia benar, Laila. Aku hanya seorang buruh. Aku tak pantas untukmu." Laila menggeleng. Matanya berkaca-kaca. "Kau lebih pantas daripada siapapun yang pernah ada di hidupku, Danu." Ia menggenggam tangan pria itu erat. "Aku tidak peduli dengan status atau perbedaan kita. Aku hanya ingin bersamamu." Air mata menggenang di mata Danu. Ia tak pernah merasa begitu dicintai seperti ini. Tetapi, apakah dunia akan membiarkan mereka bersama? Laila tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa perasaannya kepada Danu bukan sekadar angin lalu, dan ia bertekad untuk memperjuangkannya. Malam itu, ia menemui kakaknya dengan wajah penuh keberanian. "Kakak tidak berhak menentukan siapa yang pantas untukku dan siapa yang tidak." Suaranya tegas, namun tetap bergetar karena emosi yang meluap. Pria itu mendengus, menatapnya dengan tajam. "Laila, kau adalah bagian dari keluarga terpandang. Kau tahu konsekuensinya jika terus bergaul dengan buruh rendahan itu." Laila menggeleng, matanya memerah menahan kemarahan. Danu adalah pria baik. Dia lebih terhormat daripada banyak pria kaya yang hanya menginginkan hartaku. Jika kakak masih menganggapku sebagai saudaramu, hormati pilihanku. Untuk pertama kalinya, saudara. Laila terdiam, tak mampu membalas perkataannya. Tapi Laila tahu, perjuangannya belum selesai. Sementara itu, Danu masih berkutat dalam kebingungan. Ia tahu Laila mencintainya, dan ia pun merasakan hal yang sama. Namun, dunia yang mereka tinggali terlalu berbeda. Malam itu, ia berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, jika dia memang untukku, dekatkanlah kami. Tapi jika aku hanya akan membawa kesulitan untuknya, jauhkanlah." Hatinya begitu gelisah, sampai akhirnya ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Laila. "Laila, aku tidak ingin kau menderita karena aku," katanya saat mereka bertemu di taman belakang rumah. Laila menatapnya dengan tajam. "Danu, kau tahu apa yang membuatku menderita? Jika aku harus hidup tanpa orang yang kucintai." Mata Laila mulai basah. "Jika kau pergi, itulah penderitaan sesungguhnya bagiku." Danu terpaku, hatinya bergetar oleh ketulusan Laila. Namun, cobaan mereka belum berakhir. Suatu hari, datang perintah dari keluarga Laila agar ia segera dinikahkan dengan seorang pria dari keluarga terpandang. Laila menolak mentah-mentah, tetapi tekanannya begitu besar. Ia bahkan dikurung di rumah agar tidak bisa menemui Danu. Sementara itu, Danu merasa putus asa. Ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Laila dari pernikahan yang tidak diinginkannya. Hingga suatu malam, seseorang datang ke asramanya dengan tergesa-gesa. Itu adalah seorang pelayan yang bekerja di rumah Laila. "Tuan Danu, Nona Laila membutuhkan bantuan Anda. Dia akan dipaksa menikah dalam waktu 3 hari. Jantung Danu berdetak kencang. Ia tidak bisa tinggal diam. "Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan Laila menikah dengan pria lain." Dengan bantuan beberapa pekerja yang setia padanya, Danu menyusun rencana untuk membawa Laila keluar dari rumahnya. Malam sebelum pernikahan, mereka berhasil menyelinap ke dalam rumah megah itu. Laila, yang sudah menunggu dengan penuh harap, segera berlari ke pelukan Danu begitu melihatnya. "Aku tahu kau akan datang," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan selalu datang untukmu," jawab Danu penuh keyakinan. Mereka segera melarikan diri ke sebuah kota kecil, tempat salah satu kenalan Danu bersedia menampung mereka sementara. Namun, Laila tahu mereka tidak bisa terus bersembunyi. Mereka harus menghadapi dunia bersama, bukan melarikan diri selamanya. Dengan keberanian yang luar biasa, Laila akhirnya menghadap keluarganya. Kali ini, bukan sebagai seorang wanita yang tunduk, tetapi sebagai seseorang yang siap memperjuangkan haknya. "Aku mencintai Danu, dan aku memilih untuk bersamanya," katanya dengan suara tegas di hadapan keluarganya. Melihat keberaniannya,
Sang kakak yang sebelumnya begitu menentang akhirnya mengalah. Jika itu pilihanmu, aku tidak bisa memaksamu lagi. Tapi ingat, dunia ini tidak akan mudah bagi kalian berdua. Layla tersenyum, menggenggam tangan Danu erat. Kami tidak butuh dunia yang mudah. Kami hanya butuh satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Danu dan Layla menikah dalam sebuah upacara sederhana, penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Danu kini bukan hanya seorang buruh, tetapi juga seorang pria yang berhasil memenangkan cinta seorang wanita luar biasa. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal status, tidak mengenal batas. Hanya hati yang tulus yang mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Jika kalian suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk selalu bekerja keras dan percaya pada takdir Allah. Wassalamualaikum.